Haleluya, puji Tuhan, shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kebenaran firman Tuhan terambil di dalam Mazmur 84 ayat 10. Demikian firman Tuhan, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah orang fasik. Di Mazmur 84 ayat 10 ini dengan jelas dikatakan lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Saudara, kenapa firman Tuhan berkata demikian? Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Karena di pelataran Tuhan terdapat yang namanya sukacita surga, pemulihan daripada Allah Roh Kudus, kasih mula-mula kita kepada Tuhan akan dipulihkan, akan diperbaiki, akan dibuat dengan luar biasa. Saudara, setiap kita sebagai orang percaya, satu hal yang tidak akan kita pernah lupakan, yaitu esensi haus dan lapar akan hadirat Tuhan dan firman Tuhan. Roh Kudus diutus kepada kita, orang-orang percaya, untuk berada di tengah-tengah kita. Itulah eksistensi Allah Roh Kudus yang selalu ada di setiap ibadah kita dengan hadiratnya yang penuh dengan kemuliaan. Saudara, di setiap gereja kita, saya mau berpesan, jangan sampai kehilangan yang namanya hadirat Tuhan. Gereja jangan sampai kehilangan hadirat Tuhan. Supaya jemaat-jemaat kita bisa tahu bahwa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan dan hadiratnya menjadi kekuatan dan ujung tombak kita untuk memuji nama Tuhan kita. Saudara, Tuhan kita Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Kalau Tuhan kita Tuhan yang hidup, Dia akan menyatakan eksistensinya di tengah-tengah kita. Melalui firman-Nya, banyak orang boleh diubahkan. Melalui hadiratnya, banyak orang boleh disembuhkan, dipulihkan. Bahkan mereka merasakan damai sejahtera yang berlimpah-limpah pada waktu mereka masuk ke dalam pujian penyembahan yang kita naikkan secara bersama-sama. Eksistensi Tuhan kita luar biasa. Itulah Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus tidak berasal daripada dunia ini. Tuhan Yesus Kristus berasal dari sorga yang keluar daripada Allah Bapa, yaitu firman-Nya dan Roh Kudus-Nya yang turun ke dunia dan sampai saat ini Dia tetap ada bersama-sama dengan kita. Eksistensinya bisa kita rasakan melalui firman-Nya dan hadirat-Nya. Melalui lawatan Roh Kudus, jamahan Roh Kudus pada waktu kita memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, saya mau berpesan, kalau engkau tidak haus lagi akan hadirat Tuhan, jikalau engkau tidak haus lagi akan kebenaran firman Tuhan dan mencintai firman-Nya dan merenungkannya di dalam kehidupanmu siang dan malam, engkau sedang sakit secara rohani. Saudara, saya mau kasih tahu kembali, yuk sama-sama kita mau nyatakan hadirat Tuhan, kebenaran Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan kita Tuhan yang hidup, yang nyata eksistensinya, bukan Tuhan yang mati, yang tidak nyata eksistensinya di kehidupannya. Tapi kita sebagai orang Kristen, orang percaya, kita selalu menikmati eksistensi Tuhan kita melalui ibadah dan kebenaran firman Tuhan. Seperti yang tercatat di dalam Yohanes pasal 17, saudara renungkan. Demikian kata Yesus. Lalu Ia
menengadah ke langit dan berkata, Bapa, tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ayat 2, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya, kepada Tuhan Yesus maksudnya, kuasa atas segala yang hidup. Saudara garis bawahi, Tuhan Yesus diberi kuasa oleh Allah Bapa yang adalah sumber segala sesuatu untuk berkuasa atas segala yang hidup. Glory. Demikian pula Ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Woo! Haleluya. Hidup yang kekal menjadi warisan kehidupan kita dan anak cucu kita. Jikalau saudara tetap mempertahankan iman, saudara tetap haus dan lapar akan hadiratnya dan firman-Nya, kehidupan kekal menjadi bagianmu dan bagianku, karena kita adalah ahli-ahli waris kerajaan surga. Tuhan Yesus katakan di ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka, maksudnya saudara dan saya, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Allah yang benar adalah Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, mengenal Engkau satu-satunya, bukan yang lain. Tapi firman Tuhan katakan satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Siapapun yang tidak mengakui Yesus Kristus sebagai firman Allah dan kebenarannya, dan dia berasal daripada Bapa yang merupakan sumber dari segala sesuatu, dia tidak berada di dalam Allah yang benar. Karena Tuhan Yesus katakan bahwa dialah satunya Allah yang benar. Alkitab menyatakan dan mencatat melalui bibir dan mulut Tuhan Yesus Kristus. Ayat 14 katakan, Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Dan Alkitab mencatat, di Yohanes 17 ayat 14 dikatakan bahwa saudara dan saya bukan dari dunia ini. Oleh karena itu, saudara dan saya banyak dibenci oleh orang. Saudara, jangan takut. Hadirat Tuhan, firman Tuhan adalah kebenaran kita. Hadiratnya selalu membuat kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Firman-Nya selalu membangkitkan kita dari kehancuran hidup kita kepada hidup yang penuh dengan kelimpahan damai sejahtera surga yang terus mengalir di dalam kehidupan kita. Karena kita bukan dari dunia ini. Sama seperti Tuhan Yesus Kristus bukan dari dunia ini. Selama aku bersama mereka, ayat 12, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, yaitu firman Allah. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Di Yohanes 1 ayat 1. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Saudara, saya ingatkan, setiap kita tidak akan pernah bisa binasa. Karena Roh Kudus dan firman Tuhan selalu menjadi materai di dalam kehidupan dan roh kita. Selain daripada yang telah ditentukan untuk binasa, yaitu iblis dan para pengikutnya dan penyesat-penyesat. Saudara, bagian kita adalah hidup yang kekal. Karena kuasa dan darah Yesus yang merupakan utusan dari sumber segala sesuatu, Bapa yang kekal, Sang Raja Damai, melalui firman-Nya yang hidup, yang telah menjadi manusia, disalibkan, bangkit, mempunyai hidup yang kekal, dan menyediakan kehidupan yang luar biasa bagi kita semua. Supaya genaplah semua yang tertulis di dalam kitab suci.
Amin. Segala kebenaran yang saya sampaikan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Jangan pernah kendor imanmu. Terus berapi-api di dalam Tuhan. Ciptakan terus rasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Carilah Tuhan dengan segenap hatimu dan segenap kekuatanmu. Maka dia akan hadir di dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Selamat hari ini. Firman yang memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.